Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Jati Besaron Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para kiai, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Grobogan, khususnya Kecamatan Gubuk, Gubuk Mas, napa Gubuk nih. Tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap tokoh-tokoh masyarakat desa setempat. Hatur saya silaturahim, wabil khusus sohibul hajjah kulluhum ajmain rahimakumullah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya tidak banyak menyampaikan sesuatu hal, cuman kami menyampaikan dawuh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat napa wau? Ayat 28. Nggih ditingali. Berkenaan dengan walimatul arus, semua orang baik kemanten baru maupun kemanten lawas mesti tatkala ada di dunia kepingin bahagia. Lah ngoten nggih. Hati pingin tentram, jiwa pingin bahagia tatkala ada di dunia. Judule materi malam hari ini adalah carilah ketenangan, kedamaian yang abadi. Niki materi ini. Letaknya di mana ketenangan hati, ketentraman hati, kedamaian hati, kebahagiaan hati itu letaknya di mana? Sebab manusia di dunia ini bahkan di akhirat itu ada dua golongan, ada dua kelompok. Kelompok pertama di dunia ini kita mencari kebahagiaan itu umumnya jikalau semua kebutuhan dunia itu tercukupi. Nggih mboten? Sandang, pangan, papan. Kabeh tercukupi, bahkan berlebih-lebihan, katanya itu bahagia. Yang belum punya istri mencari istri, yang belum punya suami mencari suami.
setelah itu anak, setelah itu harta benda. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kabeh kesenangan tiga hal, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, semua sandang pangan papan itu hubbus syahawah. Kesenangan manusia pada umumnya yang katanya akan menjadikan hati bahagia. Gileres, betul memang. Sebab kalau kita sudah punya keluarga, punya rumah, sandang yo sudah cukup, pangan yo lebih-lebih, mesti bahagia. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, iki pada umumnya. Tapi kudu ingat, Allah memberikan peringatan terhadap kita, boleh kita berbahagia karena tiga hal. Karena kesenangan dunia silahkan, tetapi ingatlah ad-dunya mataul ghurur. Jatuhnya hatimu terhadap kesenangan tersebut ikut tertipu. Maksudnya tertipu dos pundi, Pak? Bagaimana? Karena pada akhirnya kita semuanya meninggalkan semuanya. Nggih napa mboten? Itu pasti. Tapi lantas bukan berarti harus kita tinggalkan. Enggak. Wajib kita mergawe, kerja wajib, karena kita masih ada di dunia. Tapi wal akhiratu khairu wa abqa, carilah sesuatu yang menjadikan kesenangan yang sifatnya niki abadi. Lah niki dalane ndugi pundi, jalannya dari mana kita bisa mendapatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Jalannya di mana kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa yang abadi. Surat Ar-Ra'd ayat pinten wau Pak? 28. Ala bidzikrillah, ingatlah hanya kau berzikir terhadap Allah, ikut tatmainnul qulub, hatimu akan damai. Apakah zikir afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah? Ngapunten, kulo jawab iya, kulo jawab tidak. Artinya apa? Kalau zikir sampai tersebut ruhaniyah sampai tidak bisa tembus ke latifah robbaniyah Allah, tidak bisa Pak, nggak bisa. Apakah zikir la ilaha illa huwa? Saya jawab iya dan tidak. Itu zikir khofi. Yang pertama adalah zikir jahri. Iya, kalau ketika saat sampai berzikir khofi, keluar masuk napas Allah, apabila ruhaniyah sampai iki saged tembus menyang sejatining Gusti Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sering nggih kita waos ikut doa iftitah sebelum kita membaca Fatihah. Cuman kirangan maksudnya mbu paham boten. Sak temene sesungguhnya wajahnya ruh iku depno
Hadapkanlah terhadap wajah Allah. Lilladzi, Allah yang mana fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan jagat bumi, yang menguasai jagat jasmaniah dan jagat rohaniah. Iki butuh guru, Pak. Harus butuh guru supaya dunungno, supaya membimbing kita bagaimana sih yang dimaksud wajah ruh, bagaimana sih yang disebut wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau menghadap, arahkanlah wajahmu ning wajahi Gusti Allah. Iki butuh guru. Gurunya tidak sembarang guru, Pak. Inilah ingkang kula sebut guru akhirat. Ya kuwi itulah guru yang membimbing khusus ruhaniah sampean kalih kula dateng Gusti Allah. Sebab menungso niku ya jasmani ya rohani. Disebut insanul kamil, menungso sing sempurna iku ya anane jasad juga anane roh, jasmani dan rohani. Yes. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini kami akan membuka surat tadi, bagaimana caranya kita bisa menemukan namanya kedamaian yang abadi. Melihat dari surat tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya berzikir itulah yang menjadikan jiwamu, ruhaniahmu akan jadi damai. Pertanyaannya, zikir yang bagaimana? Zikir niku bahasa Arab, Pak, ya. Bahasa Indonesianya adalah ingat. Orang Jawa mengatakan eling. Eling secara lugot, tetapi secara istilah adalah yang disebut zikir adalah sadarnya ati sampen kali kula. Dengan adanya acara ini bisa terjadi itu karena Allah. Ini zikir. Ternyata dijawab di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Inilah yang dimaksud zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya apa, Pak? Jenengan sudah merasa dekat Allah itu. Dekat. Dalam ayat lain Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini Allah yang dawuh. Aku iki Allah, saya itu lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Berarti lebih dekat Allah terhadap saya daripada meja, Pak. Terus yang mana Allah itu? Lah gitu toh. Yang mana? Ini yang penting. Makanya Allah dawuh di dalam surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fisilmi kafah. Kalau kau masuk Islam, masuklah Islam yang sempurna. Di manakah kesempurnaan Islam? Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Makrifat itu bertemu Allah. Bertemu Allah. Kata
Katanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Yang mana? Ini umat Islam jarang mau untuk membelajarkan terhadap umatnya. Estu Pak. Sebab inilah Bapak Ibu jenengan kali kulo kita semuanya itu ketika sholat nggak bisa bertemu Allah. Persoalannya dari itu. Karena kita kenal Allah itu hanya sebatas nama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Pelajaran kita tidak diberikan siapa yang memiliki nama Allah itu, padahal di Al-Quran Allah sudah memberikan keputusan dan keterangan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lan sak terusnya. Dialah yang maha suci zat hidup yang memperjalankan jenengan dari rumah masing-masing ke majelis taklim. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi Allah kan lebih dekat dari urat nadi. Berarti jenengan dari rumah ke sini bisanya datang karena didatangkan Gusti Allah. Cuman kita nggak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Belum mencapai makrifat. Mengapa tidak mencapai makrifat? Karena kita tidak diberikan pengajaran ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Itu jawabannya. Dengan begitu akhirnya nafsu dalam diri jenengan masuk di dalam jagati ruhaniyah, ngejaati iki lali menyang Gusti. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Itu nafsu selalu mengejak jelek pada Allah, nafsu selalu mengejak lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat kita hati sadar, yang menggerakkan kita bisa sampai di sini adalah Allah. Nggak sadar di dalam waktu sholat pun kita ketika berdiri, ruku, sujud, duduk, hati tidak pernah sadar yang menggerakkan adalah Allah. Akhirnya nafsu ngelalekno eling wedus, nggih. Ingat sawah, ingat dagangannya, ingat teman, ingat apapun. Persoalannya sebab di situ, Pak. Kita tidak diajarkan tentang ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah, untuk menemui Allah di dalam diri kita. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu Pak ya, yo ada di dalam diri jenengan, yo di luar diri jenengan. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita selalu lalai pada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini diutus Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Dia Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq, bil huda membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid pada saat itu, Pak. Apa dinul haq itu? Agama yang di dalamnya ada sistem pengajaran bagaimana caranya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ruhaniyah jenengan kali kula condongnya itu hanya pada Allah, tidak condong pada selain Allah. Itu pengajaran Rasulullah. Asli pengajaran Rasulullah itu di situ, Pak. Cuman sampai zaman seperti ini
jarang yang mau untuk membahas, membuka keaslian ajaran Rasulullah. Kebanyakan itu yang diajarkan itu ajaran di hukum syariat saja, tidak pernah diajarkan hukum hakikat atau hukum tauhid. Estu Pak, paling diajarkan yang pondok. Nek majelis-majelis umum koyok ngeten iki tidak pernah, jarang lah. Bila mana ada itu jarang. Ini persoalannya, kita sebagai umat akhirnya tidak mengerti bagaimana caranya kita menyembah Allah, sholat itu bisa khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Kalau menurut saya Pak, umat Islam sholat ikut tidak sunnah khusyuk, enggak, wajib. Wajib. Sebab apa? Tujuan sholat kita adalah menyembah dan bertemu siapa yang harus disembah. Amaliyah ikut diterima dan tidaknya terhadap oleh Allah tergantung ketika amaliyah jenengan kali kula niki mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, hati condong pada Allah ataukah hati condong pada selain Gusti Allah. Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah apapun, kurban atau yang lainnya diterima oleh Allah itu minal muttaqin, kalau bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu adalah mingkol bin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Kita nggak bisa Pak, tidak bisa, karena kita belum dikenalkan siapa yang memiliki nama Allah. Siapa? Padahal sudah dijawab di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi. Dialah yang maha suci, yang memperjalankan jenengan dari rumah ke sini, yang merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, mensalamkan, memfatihahkan. Dialah zat dalam dirimu. Terus bagaimana caranya kita bisa bertemu? Lah ngoten nggih. Bagaimana caranya kita bisa kenal yang memiliki nama Allah? Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu surat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Ada 2 syarat manakala jenengan pingin ketemu Allah waktu sholat. Nanti tidak hanya waktu sholat Pak, waktu nopo mawon aktivitas bisa bertemu. Yang bertemu adalah ruhaniyah, hati sampean. Sebab hati sampean itu punya mata, ainul basiroh. Manakala mata itu tidak buta, bisa melihat, maka disitulah nanti akan tahu caranya piye, caranya bagaimana. Syarat pertama pun sampai niling-niling, fal ya'mal amalan sholihan. Waktu berdiri mulai takbiratul ihram, hati sampean iku kan punya rasa Pak, punya iman. Sampai bangunkan iman, tangi-tangi, artinya rasakno kehadiran Allah dalam diri kita, itu yang menggerakkan kita. Sebab kita bisa berdiri karena didirikan oleh Allah, bisa rukuk karena dirukukan oleh Allah, bukan bisa rukuk sendiri. Apa dalilnya? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun Pak, tidak punya kekuatan. Artinya nggak bisa berdiri kalau tidak didirikan.
Nggak bisa ruku kalau tidak dirukukan, nggak bisa membaca Fatihah kalau tidak dibacakan Allah di situ. Lah Allahnya itu ada di dalam diri jenengan, huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin. Hidup itu rasakan, imankan dalam hati jenengan kalau Allah itu di dalam diri kita, di luar diri kita, yang menggerakkan seluruh makhluk. Kulo yakin kalau panjenengan purun melakukan iman rasa iki mau waktu sholat, aku yakin bernilai sholat sampean. Hafidhu ala sholawa was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khashi'ain. Al-Baqarah 238. Wajib hukumi sholat iku khusyuk, wajib Pak, wajib. Mungkin jenengan baru ini mendengarkan khusyuk iku hukumnya wajib. Biasanya nggih wajib ngelakoni tapi gak wajib khusyuk. Kita umur berapa Pak? Kita sudah tua. Kapan kita dipanggil Allah dalam bentuk kematian tidak tahu. Sisa umur kita tinggal berapa hanya Allah yang tahu. Gunakan untuk ibadah yang benar. Artinya kalau kita sholat, upayakan bisa bertemu Allah. Tadi pertama, rasakanlah, imankanlah siapa yang mendirikan jenengan, merukukkan dan lain sebagainya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat napa ya? Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Wala yusyrik, jangan ada iman di dalam hati jenengan selain Allah yang mendirikan. Jangan ada. Yang merukukkan, jangan merasa diri kita yang kuat akhirnya bisa berdiri sendiri. Jangan. Imankanlah, encepkan iman di dalam hati kita bahwasanya yang mendirikan, yang memperjalankan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wala yusyrik, jangan ada iman selain Allah ketika kita beribadah. Pak, mohon maaf Pak nggih. Kula niki ngajine dapu iniku nyampekno penyembahan kang lurus. Nyampekno iman yang lurus. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Jikalau Allah ikut Tuhanmu lan Tuhanku, sesungguhnya Allah itu Tuhanmu Tuhanku, fa'buduh, arahkanlah imanmu hanya mung pada Gusti Allah. Mana wong Allah itu nama? Mana yang memiliki nama Allah? Urip ning njaba ning jero sampeyan. Tadi saya katakan huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Bapak Ibu, memang abot Pak nggih. Abot ngelakoni niki abot. Cuman saabot-abote kaya apa, seberat apapun, tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah. Nggak boleh. Walaupun berat kaya apa Pak, sekalipun beratnya bagaimana, kita tetap berupaya untuk menghadirkan hati ing ngersani Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu gak dicari Pak. Allah sudah dekat pada diri kita. Kita nggak usah mencari Allah, karena Allah itu ada di dalam diri kita. Cuman kita bagaimana caranya, syarat dua tadi lo. Jenengan
hadirkan di dalam hati jenengan. Fal ya'mal amalan sholihan niki lakuwo sing sering atine iku sadar bahwasanya semua apapun itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Di Allah hidup. Daun godong obah sinten sing obahno? Allah. Kita kalau bahasa syariat mengatakan angin gitu, angin. Tapi di dalam angin itulah Pak ada Allah. Sampeyan rasakno. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kita jangan menyekutukan Allah. Artinya jangan ada iman ini selain Allah. Selain Allah dalam hal apapun, apapun itu, apapun. Lah inilah namanya zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikirlah jiwamu akan damai karena bertemu Gusti Allah. Jadi kedamaian, ketentraman hati yang abadi adalah ketika rohaniyah bertemu Allah. Bertemu Allah. Nek rohaniyah bertemu bercinta pada selain Allah, nggih ngoten wau, Pak. Kita mati ya kita tinggalkan sudah. La yamfa'u, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Hanya satu yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolong. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, berarti kesimpulannya keabadian, kesenangan yang abadi itu hanyalah bertemu Allah. Caranya, carilah guru akhirat. Nanti setelah dengan mendapatkan guru itu akan diwejang, akan dididik dengan ilmu kaweruh, yaitu ilmu tauhid. Setelah itu disuruh mengamalkan dengan syarat dua tadi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 kita selalu disuruh untuk berzikir tiap saat dan waktu. 24 jam kita disuruh berzikir. Tentunya itu semuanya diukur kemampuan kita masing-masing. Waktu macul, hati sadar, ya Allah hanya Engkau yang bisa menggerakkan saya. Hati sadar. Nggih mboten diucapno Pak, dirasa, diimani. Iku maksudnya ala bidzikrillahi, maksudnya zikir ada di situ. Itulah zikir yang bisa tembus terhadap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan, sebab habis ini kami pindah ke pundi wau? Kelambu Pak. Jadi kula mboten saged kathah nyampe aki tentang apa pada malam hari ini. Barangkali ada kekurangan, kula nyuwun agungi pangapunten. Yang jelas mugia kula rawuh dirawuhke Allah dateng panggenan mriki, panggenan sini dengan membawa ayat surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi semua umat pada khususnya fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina, ya Allah, min ahli syuhudika wa min ahli zikrika wa min ahli ma'rifatika. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, yasir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kula langsung nyuwun pamit niki nggih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.